Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Tubi Oktavia Stanti, Alvin Devitasari, dan Vera Agustin Malista Putri. Nah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan membahas materi yang sangat inspiratif dan juga familiar buat teman-teman. Materi yang akan kami bahas yaitu mengenai inflasi dan stabilitas ekonomi. Jadi, tanpa berlama-lama, yuk simak videonya. Materi yang pertama yaitu mengenai inflasi. Inflasi merupakan kondisi di mana harga barang dan jasa mengalami kenaikan secara umum dan berkelanjutan. Kata umum itu menunjukkan bahwa kenaikan harga tersebut tidak terbatas pada satu jenis barang saja, melainkan mencakup berbagai kelompok barang yang dikonsumsi oleh masyarakat, sehingga juga berdampak pada harga barang lainnya di pasar. Sifat terus-menerus itu berarti kenaikan harga ini berlangsung secara berkesinambungan, bukan hanya sementara aja. Dan akibatnya daya beli uang itu menurun, yang berarti dengan jumlah uang yang sama kita bisa membeli lebih sedikit barang dan jasa daripada sebelumnya. Dalam ilmu ekonomi, inflasi itu sering dikaitkan dengan ketidakseimbangan antara permintaan dan penawaran dalam suatu perekonomian. Fenomena inflasi tidak hanya dilihat dari pengertiannya aja, tetapi juga perlu diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis. Dan pengelompokan inflasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai karakteristik inflasi berdasarkan tingkat keparahan, penyebab, dan asal terjadinya. Nah, berdasarkan tingkat keparahannya, inflasi ini terbagi menjadi 4 jenis, yaitu inflasi ringan, inflasi sedang, inflasi tinggi, dan hyperinflation. Inflasi ringan sendiri merupakan inflasi yang tingkat kenaikannya itu relatif rendah, yaitu sekitar di bawah 10% per tahunnya. Dan kenaikan harga ini masih tergolong wajar dan belum terlalu mengganggu aktivitas perekonomian. Daya beli masyarakat itu memang sedikit menurun, tetapi masih dalam batas yang dapat dikendalikan. Kemudian yang kedua itu inflasi sedang. Inflasi sedang itu terjadi ketika tingkat inflasi itu berkisar antara 10 hingga 30% per tahunnya. Pada tahap ini, kenaikan harga itu mulai terasa dan dapat mempengaruhi daya beli masyarakat secara lebih nyata. Dan jika tidak segera dikendalikan, inflasi sedang ini dapat mengganggu stabilitas ekonomi karena masyarakat itu mulai mengurangi konsumsinya dan para pelaku usaha itu menghadapi ketidakpastian harga. Kemudian yang ketiga itu ada inflasi tinggi. Inflasi tinggi merupakan inflasi dengan tingkat kenaikan harga antara 30 sampai 100% per tahunnya. Kondisi ini sudah sangat mengganggu perekonomian karena harga barang dan jasa itu meningkat secara cepat. Daya beli masyarakat turun drastis sehingga dapat menurunkan tingkat kesejahteraan. Inflasi tinggi itu juga menyebabkan ketidakstabilitasan ekonomi, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap mata uang, dan juga menghambat investasi. Kemudian yang keempat yaitu hyperinflation. Hyperinflation merupakan tingkat inflasi yang sangat tinggi, yaitu di atas 100% per tahunnya. Dalam kondisi ini, harga barang dan jasa itu meningkat secara tidak terkendali dalam waktu yang sangat-sangat cepat. Uang itu kehilangan fungsinya sebagai alat tukar dan penyimpanan nilai karena nilainya itu terus-menerus secara drastis. Dan hyperinflasi ini biasanya terjadi akibat krisis ekonomi yang parah, seperti ketidakstabilitasan politik, pencetakan uang secara berlebihan, dan runtuhnya sistem ekonomi suatu negara. Kemudian, sedangkan berdasarkan penyebabnya, inflasi itu terbagi menjadi 2 jenis, yaitu demand pull inflation dan juga cost push inflation. Demand pull inflation itu merupakan inflasi yang terjadi akibat meningkatnya permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa yang tidak diimbangi dengan kemampuan produksi. Nah, kondisi ini itu bisa menyebabkan terjadinya kelebihan permintaan di pasar sehingga harga-harga itu cenderung naik. Dan inflasi jenis ini itu biasanya terjadi pada saat perekonomian itu sedang berkembang pesat, di mana daya beli masyarakat itu meningkat, namun jumlah barang yang tersedia itu terbatas. Kemudian cost push inflation. Cost push inflation itu merupakan inflasi yang disebabkan oleh kenaikan biaya produksi. Nah, kenaikan biaya produksi ini dapat berasal dari meningkatnya harga bahan baku, biaya tenaga kerja, maupun biaya distribusi, yang akibatnya produsen itu menaikkan harga jual barang dan jasa untuk menutupi biaya produksi yang lebih tinggi tersebut.
Dan inflasi ini itu sering terjadi ketika ada kenaikan harga energi atau bahan pokok yang mempengaruhi biaya sektor produksi. Kemudian, berdasarkan asalnya, inflasi itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama domestic inflation dan yang kedua itu imported inflation. Domestic inflation atau bisa disebut dengan inflasi dalam negeri merupakan inflasi yang bersumber dari faktor-faktor internal suatu negara. Inflasi ini bisa terjadi akibat perekonomian domestik seperti meningkatnya jumlah uang beredar, tingginya permintaan masyarakat, atau kebijakan pemerintah yang mempengaruhi harga seperti kenaikan pajak dan bahan bakar. Selain itu, seperti gagal panen atau distribusi yang tidak lancar itu juga dapat memicu terjadinya inflasi domestik ini. Yang kedua, imported inflation atau biasa disebut dengan inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi ini bisa terjadi karena adanya kenaikan harga barang-barang impor atau pengaruh kondisi ekonomi global seperti naiknya harga minyak dunia, perlemahan nilai tukar mata uang, atau inflasi yang terjadi di negara mitra dagang. Karena banyaknya negara yang bergantung pada barang impor, maka kenaikan harga barang dari luar negeri itu akan berdampak langsung pada kenaikan harga di dalam negeri. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Untuk materi selanjutnya, stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi merupakan kondisi perekonomian suatu negara yang berada dalam keadaan seimbang dan relatif stabil. Kondisi ini ditandai dengan tingkat inflasi yang terkendali, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tingkat pengangguran yang rendah, serta nilai tukar mata uang yang relatif stabil. Stabilitas ekonomi sangat penting karena dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi berbagai kegiatan ekonomi, seperti investasi, produksi, dan perdagangan. Dengan terciptanya stabilitas ekonomi, kegiatan pembangunan dapat berjalan secara berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Stabilitas ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh berbagai faktor makroekonomi yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut berperan dalam menentukan keseimbangan perekonomian serta keberlangsungan aktivitas ekonomi secara menyeluruh. Dalam hal ini, pemerintah dan otoritas moneter perlu mengelola faktor-faktor tersebut secara tepat agar stabilitas ekonomi tetap terpelihara. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi stabilitas ekonomi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, inflasi. Inflasi adalah kondisi meningkatnya harga barang dan jasa secara umum yang terjadi secara terus-menerus dalam suatu periode tertentu. Tingkat inflasi yang tinggi dapat menurunkan daya beli masyarakat serta menimbulkan ketidakpastian dalam aktivitas ekonomi. Sebaliknya, inflasi yang terlalu rendah dapat menghambat pertumbuhan ekonomi karena mencerminkan lemahnya permintaan. Untuk menjaga kestabilan perekonomian, pemerintah dan bank sentral umumnya menetapkan target inflasi tertentu. Pengendalian inflasi dilakukan melalui kebijakan moneter, antara lain dengan pengaturan suku bunga serta pengendalian jumlah uang beredar. Dan yang kedua, jumlah uang beredar. Jumlah uang beredar dalam perekonomian memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas ekonomi. Ketika jumlah uang yang beredar terlalu besar, kondisi tersebut dapat memicu inflasi akibat meningkatnya permintaan terhadap barang dan jasa. Dan sebaliknya, jumlah uang beredar yang terlalu terbatas dapat menghambat aktivitas ekonomi karena kurangnya likuiditas. Dalam hal ini, bank sentral berperan penting dalam mengatur jumlah uang beredar agar tetap seimbang dengan kebutuhan perekonomian. Dan yang ketiga, suku bunga. Suku bunga merupakan biaya yang harus dibayar oleh pihak yang meminjam dana dan menjadi salah satu instrumen penting dalam kebijakan moneter. Perubahan suku bunga dapat mempengaruhi tingkat konsumsi dan investasi masyarakat. Jika suku bunga terlalu tinggi, masyarakat dan perusahaan cenderung menunda konsumsi maupun investasi karena biaya pinjaman menjadi mahal. Dan sebaliknya, suku bunga yang terlalu rendah dapat meningkatkan jumlah uang beredar dan berpotensi memicu inflasi. Dengan demikian, pengaturan suku bunga yang tepat sangat penting untuk menjaga stabilitas ekonomi. Dan yang keempat, nilai tukar mata uang. Nilai tukar mata uang atau kurs merupakan perbandingan harga mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Stabilitas nilai tukar memiliki peranan penting
khususnya bagi negara yang aktif dalam perdagangan internasional. Fluktuasi nilai tukar yang terlalu tajam dapat mempengaruhi harga barang impor dan ekspor, serta berdampak pada inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Dalam rangka menjaga kestabilan tersebut, pemerintah dan bank sentral menerapkan berbagai kebijakan agar nilai tukar tidak mengalami perubahan yang berlebihan. Dan yang kelima, pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu negara dalam periode tertentu. Pertumbuhan yang stabil menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi berlangsung dengan baik serta berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun, pertumbuhan yang terlalu cepat tanpa diiringi dengan kestabilan harga berpotensi menimbulkan tekanan inflasi. Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga menjadi aspek penting dalam menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan. Dan yang terakhir, tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi stabilitas ekonomi. Pengangguran mencerminkan persentase tenaga kerja yang tidak memiliki pekerjaan, namun masih aktif mencari pekerjaan. Tingkat pengangguran yang tinggi dapat menurunkan pendapatan masyarakat serta berdampak pada menurunnya kesejahteraan. Selain itu, tingginya angka pengangguran berpotensi memunculkan berbagai permasalahan sosial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi suatu negara. Penciptaan lapangan kerja yang memadai menjadi salah satu langkah penting yang perlu dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi. Bab selanjutnya, hubungan antara inflasi dan stabilitas ekonomi. Hubungan antara inflasi dan stabilitas ekonomi saling berkaitan dan mempengaruhi dalam pengelolaan perekonomian. Pengendalian inflasi menjadi salah satu upaya untuk menjaga keseimbangan ekonomi. Inflasi merupakan tolak ukur ekonomi yang menjadi perhatian utama dalam analisis ekonomi makro. Dampak inflasi terhadap stabilitas ekonomi dapat dilihat dari berbagai aspek, seperti daya beli masyarakat, investasi, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi. Misalnya, ketika inflasi meningkat, daya beli masyarakat cenderung menurun, sehingga konsumsi rumah tangga ikut berkurang. Kondisi ini dapat memicu penurunan permintaan dan beresiko menyebabkan perlambatan ekonomi hingga resesi. Terdapat 4 aspek yang saling berkaitan dalam menjaga stabilan ekonomi melalui pengendalian inflasi, yaitu yang pertama, meningkatkan daya beli masyarakat. Kedua, mencegah ketidakpastian ekonomi. Ketiga, mempertahankan nilai tukar. Dan yang terakhir, meningkatkan kepercayaan investor. Dalam mengatasi inflasi, pemerintah dapat menerapkan berbagai kebijakan, salah satunya kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar di masyarakat. Bank Indonesia dapat menaikkan suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi. Sementara di era modern, bank sentral juga perlu memanfaatkan perkembangan teknologi dan analisis data. Penggunaan data besar atau big data dapat membantu bank sentral dalam memantau kondisi ekonomi serta memprediksi perubahan yang berpotensi memengaruhi inflasi. Dengan menerapkan kebijakan yang tepat, komunikasi yang baik, serta kerjasama yang kuat dengan pemerintah, stabilitas ekonomi dapat terjaga dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bab terakhir yaitu mengenai studi kasus. Dari hasil pencarian kami terkait inflasi yang terjadi 5 tahun terakhir ini di Indonesia, kami mengambil 2 studi kasus yang paling mencolok, yaitu pada tahun 2020, pandemi COVID-19, dan tahun 2022 kenaikan harga BBM. Yang pertama, pandemi COVID-19. Kami mengambil dari jurnal Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Ekonomi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di jurnal Karimah Tauhid pengarang Ashifa, mendapat latar belakang dan permasalahan, yaitu pandemi COVID-19 yang mulai terjadi pada tahun 2020 ini membawa dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, khususnya dalam bentuk penurunan daya beli masyarakat akibat adanya pembatasan aktivitas ekonomi. Situasi ini berimbas pada melemahnya tingkat konsumsi serta terganggunya stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
Dampaknya, pandemi menyebabkan penurunan daya beli masyarakat yang melemahkan aktivitas ekonomi secara menyeluruh, terutama pada sektor usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta berpotensi mengganggu keseimbangan ekonomi. Nah, untuk mengatasinya, diperlukan langkah-langkah strategis yaitu yang pertama, di sisi moneter, Bank Indonesia perlu menjaga kestabilan inflasi melalui pengendalian jumlah uang beredar serta penyesuaian suku bunga agar kenaikan harga tetap terkendali. Yang kedua, kebijakan fiskal pemerintah dapat diarahkan pada pemberian bantuan sosial, subsidi, dan insentif pajak guna memulihkan daya beli. Yang ketiga, pemerintah juga harus menjamin kestabilan harga kebutuhan pokok melalui pengawasan distribusi dan ketersediaan pasokan di pasar. Yang kedua, kenaikan harga BBM. Kami mengambil dari jurnal kenaikan harga BBM dan pengaruhnya terhadap tingkat inflasi di Indonesia di Journal of Islamic Business Management Studies. Mendapat latar belakang dan permasalahan yaitu kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM merupakan salah satu faktor yang mendorong terjadinya inflasi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena BBM menjadi komponen penting dalam proses produksi dan distribusi barang, sehingga peningkatan harganya akan berdampak pada naiknya harga barang dan jasa secara umum. Dampak dari kenaikan BBM, harga barang ikut mengalami kenaikan, daya beli masyarakat menurun, dan stabilitas ekonomi berpotensi terganggu. Nah, untuk mengatasinya diperlukan langkah-langkah strategis. Yang pertama, pemerintah perlu menyalurkan subsidi secara tepat sasaran agar bantuan benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Yang kedua, pengendalian harga dan distribusi barang, khususnya kebutuhan pokok, harus diperkuat agar lonjakan harga tidak terlalu memberatkan konsumen. Yang ketiga, dari sisi moneter, Bank Indonesia dapat menjaga stabilitas inflasi melalui penyesuaian suku bunga serta penguatan nilai tukar rupiah guna meredam tekanan inflasi. Yang keempat, dalam jangka panjang, pengembangan sumber energi alternatif menjadi salah satu solusi juga untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM, sekaligus minimalkan resiko kenaikan harga di masa mendatang. Nah, akhirnya pemaparan materinya udah selesai nih teman-teman. Dan dari pemaparan materi yang tadi sampaikan tadi, itu dapat disimpulkan bahwa inflasi itu merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus yang menurunkan daya beli uang serta mengganggu stabilitas ekonomi yang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti uang beredar berlebih, permintaan tinggi, biaya produksi naik, dan juga kebijakan pemerintah. Inflasi itu bisa diklasifikasikan berdasarkan tingkat, itu bisa berupa inflasi ringan, sedang, tinggi, hingga hiperinflasi. Berdasarkan penyebabnya itu bisa berupa demand pull dan cost push, serta berdasarkan asalnya itu bisa berasal dari domestik dan impor. Dan stabilitas ekonomi itu bergantung pada inflasi terkendali, suku bunga stabil, nilai tukar rupiah yang kuat, pertumbuhan yang baik, dan pengangguran yang rendah yang diatur melalui kebijakan moneter fiskal Bank Indonesia. Dan kasus pandemi COVID-19 dan kenaikan harga BBM itu bisa menimbulkan ketidakstabilitasan ekonomi, tetapi dapat diatasi dengan subsidi yang tepat sasaran, pengawasan harga, dan pengembangan energi alternatif untuk pemulihan ekonomi berkelanjutan. Nah, itu tadi pemaparan materi dari kami, kelompok 4. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.